toleransi, sosial, sopan santun. Nah, ayah itu menurut pengalaman kami lebih banyak ke intelijensi dan juga motorik. Nah, kereta ini merupakan gambaran dari peran tersebut, yang mana setiap gerbong itu memiliki fungsi yang menurut kami bisa mendukung anak dalam mengembangkan intelijensi dan motoriknya. Seperti ada sains, ada matematika, dan juga ada komunikasi. Yang mana dalam permainan ini kami harapkan anak itu menjadi having fun gitu. Jadi belajar juga bisa membuat mereka menjadi gembira bersama ayah tentu saja. Saya akan jelaskan mulai dari pertama. Ini gerbong sains. Ini ada 3 macam permainan di sini. Yang mana sebenarnya kami ingin mengajari anak kami, terutama dalam menjelaskan kepada mereka bahwa semua peristiwa yang ada di dalam beberapanya itu ada dasar logika dan juga rasionalnya. Seperti contohnya terjadinya siang dan malam. Jadi kalau kami boleh praktikkan, nah biasanya kan anak-anak bingung ya, kok bisa siang bisa malam pergantiannya. Nah di sini kami menunjukkan adanya pergerakan matahari. Jadi bagian matahari yang bagian bumi yang disinari oleh matahari itu berarti apa? Siang atau malam? Siang ya, siang. Nah bagian yang tidak disinari itu malam. Nah karena sudah malam berarti kita harus menyalakan lampu. Nah di sini kami memperkenalkan yang namanya energi terbarukan. Jadi ini pembangkit listrik tenaga angin. Jadi lampu bisa menyala. Jadi bisa kita nyalain lampu pakai angin. Ya. Jadi kami coba mengangkat ke anak-anak kami. Nah jadi nyala pakai angin. Nah selain itu juga ada ini adalah menggambarkan proses pernapasan pada manusia. Anak-anak tentu saja tidak bisa melihat yang ada di dalam organ tubuh bagian dalam. Ini kami coba menggambarkan kerja paru-paru. Jadi kalau kita menghembuskan napas, menarik napas, maka paru-parunya akan menghembuskan, dia akan kembali ke semula. Jadi kami ingin menjelaskan kepada anak-anak kami bahwa beberapa peristiwa itu bisa dijelaskan secara logika dan ilmiah. Kemudian yang kedua, ini ada permainan angka. Ya, jadi permainan angka ini penjumlahan. Jadi ini diputar, nanti ada 2 angka, anak-anak akan kami beri pertanyaan untuk penjumlahan. Dan jawabannya benar akan dapat poin. Kemudian ini untuk motorik, ini pengenalan bangun geometri. Jadi anak-anak bisa menyusun bangun sesuai dengan bentuk yang sudah ada 2 dimensi. Nah untuk yang terakhir ini adalah komunikasi. Jadi di sini kami memperkenalkan anak-anak kami bagaimana caranya mencocokkan antara gambar dan juga dari luar. Kita bisa lihat kita ada beberapa puzzle warna yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Ini bisa dilepas kemudian dipasang untuk mencocokkan warna. Sama yang di samping kita ada puzzle huruf. Jadi nanti bisa dirangkai untuk kata-katanya. Baik, boleh dibuka. Nah, untuk permainan ini kita ada di dalam sini, yaitu petualangan labirin. Baik, untuk petualangan labirin di sini di bagian pertama kita ada permainan mencari jalan keluar. Di poin-poin tertentu sini nanti checkpoint 1 ini ada beberapa pertanyaan yang dipilih melalui spin wheel. Jadi di spin wheel ini nanti memilih atau memutar dapat angka berapa untuk mendapat pertanyaan. Setelah bisa menjawab pertanyaan, pada step pertama nanti lampu akan menyala seperti ini. Jadi 3 orang anak ini memiliki tantangan sendiri-sendiri. Selanjutnya lanjut ke step yang kedua, sama nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan juga dipilih melalui spin wheel. Kartunya di situ nanti untuk beberapa pertanyaannya dipilih secara acak. Stepnya sama, nanti akan menyala untuk step selanjutnya. Setelah misi selesai, akan lanjut pada misi selanjutnya, yaitu misi kolaborasi. Boleh dilanjut oleh papanya Aina. Oke, saya Rika. Jadi yang pakai waktu. Oke, KBP tambah waktu yang saya gunakan. Jadi misi pertama tadi adalah misi individu, yang kedua ini adalah misi kolaborasi untuk
semua tim. Jadi setelah sampai ke tim pertama, caranya sama, cuma yang bedakan adalah tantangannya. Tantangannya itu adalah tantangan misi kolaborasi. Misalkan tantangan yang pertama ini adalah menyelesaikan puzzle, maka anak-anak akan menyelesaikan puzzle. Setelah itu, lampu akan menyala kembali. Tantangan yang terakhir ini adalah satu tantangan saja, yaitu mencari harta karun. Harta karunnya akan kita siapkan, mereka mencari, dan harta karunnya itu sekaligus menjadi hadiah dari permainan ini. Jadi ketika sudah selesai di yang ketiga, semua lampu akan menyala yang menandakan bahwa misi telah diselesaikan, dan peserta akan mendapatkan hadiah sesuai dengan misi yang terakhir. Itu hadiahnya bisa kita ubah, dan semua kartu-kartu ini bisa kita ubah isinya. Jadi pertanyaannya, jawabannya, tantangannya itu bisa kita ubah. Yang ingin kita sampaikan pertama ide dasarnya. Ide dasarnya adalah karena perkembangan motorik dan sensorik anak-anak kami di usia rata-rata 5-6 tahun jelang 7 tahun, maka kami sebagai orang tua ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab, komitmen, disiplin sesuai konsep pendidikan Islam di usia 7 tahun, sehingga muncul suatu kesadaran yang akan membentuk suatu habit kebiasaan. Membentuk suatu habit kebiasaan dengan dimulai dengan hal yang sederhana, pilah sampah sejak dini dengan tata kelolanya yang baik. Yang kedua adalah big impact, adalah dengan membuat hal yang sederhana maka impactnya di kemudian hari tidak dengan cara instan. Habit tidak diperoleh dengan cara instan, melainkan ditanamkan sejak dini yang hasilnya akan mereka tuai di masa depan. Dan ini bisa diedukasikan secara terus-menerus mulai usia dini, remaja sampai mereka dewasa. Dan yang ketiga, pesan moralnya adalah bahwa sampah yang sebelumnya tidak berguna dengan tata kelola yang baik, dengan habit yang berkesinambungan kontinu, maka sampah akan kembali ke masyarakat dengan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan adanya bisa membuat untuk ruang terbuka hijau, instalasi pembuangan air limbah, dan energi terbarukan. Hasil-hasilnya diperoleh dari hasil daur ulang semuanya. Pupuk organik untuk penghijauan tanpa mengeluarkan kos untuk penghijauan di seluruh kota. Air limbah dari sampah kita kelola sehingga tidak mencemari langsung sumber air dalam tanah yang bisa dikelola untuk manfaatnya lebih besar. Dan untuk hasil biogas ke depan bisa dibuat energi terbarukan dengan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak ataupun diolah menjadi energi listrik untuk bisa menyalakan penerangan fasilitas umum ataupun taman-taman bermain di seluruh kota. Yang saat ini banyak di seluruh kota di Indonesia itu dikembangkan untuk biogas untuk penerangan. Dan yang terakhir adalah sarana ini kita buat dengan konsep 3M. Mudah digunakan, mudah disimpan, dan menyenangkan untuk dimainkan. Karena kita buat dengan sistem bongkar pasang. Artinya bahwa ini mudah disimpan, dibawa dalam satu tas, untuk kemudian diedukasikan secara kontinu dan masif. Dan alasnya bisa kita substitusi dengan print banner yang sekarang mudah didapat dan murah dan mudah dilipat untuk bisa diedukasikan dengan mungkin bisa respon. Mereka akan tahu dengan kondisi ini. Habit itu dimulai dengan pilah sampah sejak dini. Kita ingin menaikkan level, bukan hanya jangan buang sampah sembarangan yang selama ini